Lokasi Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 menit lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang utara dan 172 derajat 27 menit bujur barat sampai 66 derajat 51 menit bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska, yang terletak di barat laut Kanada. Iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub di Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai minus 30 derajat Celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Pada bagian gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Di Alaska, suhu udara lebih rendah karena letaknya dekat dengan kutub. Suhu di wilayah ini bisa mencapai minus 21 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius pada musim dingin. Curah hujan di wilayah Amerika juga sangat bervariasi. Di pantai barat, curah hujan bisa mencapai 2.500 mm per tahun. Namun di wilayah gurun dan dataran rendah, pedalaman curah hujannya lebih rendah. Bentuk muka bumi. Perhatikanlah peta Amerika Serikat. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky Mountains di bagian barat dan Pegunungan Appalachian di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachian di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Di antara kedua pegunungan tersebut, terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi kurang lebih 3.734 km, merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri, yaitu 3.768 km. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada, terdapat sejumlah danau besar atau dikenal dengan Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang terisi air tawar atau asin. Danau terbesar di dunia adalah Laut Kaspia, kurang lebih 394.299 km persegi. Walaupun disebut laut, sebenarnya Laut Kaspia adalah sebuah danau karena berada di pedalaman daratan. Danau terbesar kedua adalah Danau Superior, kurang lebih 82.414 km persegi di Amerika Utara. Danau terdalam di dunia adalah Danau Baikal, kurang lebih 1.642 meter. Geologi Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga,
fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batubara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batubara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, boksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan gas alam. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Flora dan fauna Amerika Serikat. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan, banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plains, terdapat padang rumput atau prairie atau stepa yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara, dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun, yang disebut dengan deciduous forest. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan oak, pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar, atau redwood, banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Keadaan penduduk Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa pada tahun 2015. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan berkisar 2-8 juta jiwa. Pada tahun 1890 diperkirakan jumlahnya tinggal 250.000 jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian terdapat suku Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Penduduk asli Amerika termasuk Amerika Serikat adalah suku Indian. Mereka berasal dari Asia yang menyeberang lewat Selat Bering sekitar 20.000 tahun yang lalu. Suku-suku Indian yang terkenal adalah Cheyenne, Comanche, Sioux di dataran besar, Apache, Navajo, dan Pueblo di barat daya, Iroquois, Huron, dan Cherokee di timur, dan Miccosukee di Everglades, Florida. Pada saat ini, penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu, ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu Indian.
Keberadaan etnis kulit hitam di Amerika tidak lepas dari sejarah perbudakan. Pada tahun 1607 sampai 1807, sejumlah penduduk dari Afrika diperdagangkan sebagai budak ke wilayah selatan Amerika Serikat. Perbudakan kemudian diakhiri oleh Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1863. Sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya, yaitu sektor manajerial, profesional, dan teknik, sejumlah 34,9%, penjualan dan perkantoran 25%, manufaktur dan transportasi serta keahlian 22,9%, serta sektor jasa lainnya 16,5%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil, yaitu 0,7% penduduknya. Aktivitas kelompok. Yang pertama, perhatikan peta negara Amerika Serikat. Gambarkanlah keadaan fisik negara Amerika Serikat berdasarkan ketampakan yang ada pada peta tersebut. Warna hijau pada peta menggambarkan dataran rendah, sedangkan warna coklat menggambarkan dataran tinggi dan pegunungan. Semakin coklat warnanya, semakin besar ketinggiannya. 2. Keadaan alam Amerika Serikat mempengaruhi sebaran penduduknya. Diskusikanlah dengan rekan kalian hubungan antara keadaan alam Amerika Serikat dan sebaran penduduknya. 3. Keadaan alam Amerika Serikat tentu akan mempengaruhi pemanfaatan lahan dan komoditas yang dihasilkannya. Carilah informasi dari berbagai sumber, termasuk internet, tentang keadaan alam sejumlah wilayah di Amerika Serikat dan pemanfaatan lahan dominan serta komoditas yang dihasilkannya. Wilayah dapat berupa wilayah alami maupun administratif, misalnya negara bagian. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel.